Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur."
Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini memberikan kepada kita dua kisah yang memiliki beberapa kesamaan. Kesamaan yang pertama adalah bahwa yang mengalami mujizat sama-sama perempuan. Yang satu disembuhkan dari sakit berat menahun, yang lain dibangkitkan dari kematian. Kesamaan yang kedua adalah bahwa kedua perempuan itu juga sama-sama memiliki iman. Dua kisah mujizat ini memang mau menggarisbawahi pentingnya kekuatan iman. Iman tidak boleh diremehkan. Dengan iman, sesuatu yang tampaknya mustahil menjadi mungkin. Saudara-saudariku yang terkasih, iman membuat perempuan yang sakit pendarahan dan Yairus, orang tua anak perempuan yang mati itu, bersikap gigih, tidak mau menyerah pada nasib. Mereka sama-sama berharap kepada Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus sanggup mengangkat derita itu dari pundak mereka. Seandainya perempuan yang sakit pendarahan itu tidak beriman, ia tentu akan diam saja melihat Yesus. Untuk apa repot-repot menerobos kerumunan orang banyak? Untuk apa bersusah payah untuk bisa menyentuh jubah Yesus? Kisah Yairus juga menarik untuk direnungkan, sebab di sini iman Yairus menghadirkan keselamatan bagi pihak lain, yakni bagi anaknya. Berhadapan dengan situasi yang sangat kritis, Yairus menunjukkan bahwa imannya kepada Yesus sungguh kuat. Penderitaan tidak membuat semangatnya hancur atau kendor. Yairus bersama dengan perempuan yang sakit pendarahan itu datang kepada Yesus dengan penuh iman dan harapan. Dan Yesus berkenan memberikan pemulihan. Yang sakit diberinya kesembuhan, yang mati diberinya kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih, apapun bentuknya, penderitaan yang berat dan berkepanjangan memang menyakitkan. Kalau kita mengalaminya, kita bisa putus asa. Hari demi hari kita isi dengan ratapan dan air mata. Harapan musnah, hidup pun hancur. Dalam situasi demikian, hanya iman akan mencegah kita jatuh. Kita harus percaya bahwa Allah selalu mendampingi dan menyediakan jalan keluar. Menyerah bukan solusi. Ketika kita jatuh, langkah yang tepat adalah bangun lagi. Kita harus terus berlari hingga mencapai garis akhir, sehingga akhirnya kemenangan dan sukacita menjadi milik kita. Tuhan memberkati. Tuhan, kami bersyukur atas sabda-Mu pada hari ini yang memberi kepada kami peneguhan dan pengharapan.
Semoga pada saat-saat yang sulit dan penuh derita dalam hidup ini, kami tetap percaya akan belas kasih-Mu dan berjuang bersamamu mengatasi segala persoalan yang menimpa. Kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan bagi kami. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.